Terkait pergantian posisi Kabar Eskrim dan Kepala Badan Narkotika Nasional, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mendatangi istana pada Jumat siang. Kapolri menyebut rotasi dalam tubuh Polri merupakan hal yang biasa saja. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti saat tiba di Istana Negara menyebut bahwa mutasi Komjen Budi Waseso Kepala Barreskrim Polri menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional sudah melalui proses di Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi atau Wanjakti. Selain itu, pemilihan Komjen Anang Iskandar menjadi Barreskrim disebut Kapolri sudah dikonsultasikan ke Presiden, sehingga proses rotasi ini bukanlah hal yang mendadak. Pergeseran Komjen Buas menjadi Kepala BNN diharap dapat mempercepat pemberantasan narkoba di tanah air. Kapolri menyatakan rotasi kali ini tidak hanya dilakukan pada Budi Waseso dan Anang Iskandar saja. Setidaknya ada 69 perwira tinggi lainnya yang dirotasi dalam periode ini. Pelantikan dan serah terima jabatan diupayakan dapat berlangsung pekan depan. Ya, Kepala BNN kan kita kan juga sudah terima kepresnya tentang pemberhentian Komjen Anang sebagai Kepala BNN dan juga pengangkatan Pak Budi Waseso sebagai Kepala BNN. Itu sudah ada kepresnya. Jadi malamnya apa bawahnya Pak Buas digeser ke menjadi Kepala BNN itu apa, Pak? Ya tadi itu kepentingan organisasi, kan tadi sudah saya jelaskan bahwa ada yang kepentingan organisasi, ada pembinaan karier, ada regenerasi, ada memberikan pengalaman-pengalaman tertentu. Karena Pak Buas kan memang cukup bagus di dalam sepak terjangnya. Oleh karena itu kita uji pada bidang. Pertama, pemirsa, Komjen Pol Budi Waseso akhirnya resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kabar Eskrim. Budi Waseso bertukar posisi dengan Komjen Pol Anang Iskandar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BNN. Pergantian posisi Kabar Eskrim Mabes Polri dikeluarkan dalam rapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi bersama Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti pada Kamis malam. Komjen Pol Budi Waseso dimutasi dari jabatannya sebagai Kabar Eskrim Polri dan posisinya akan digantikan oleh Komjen Pol Anang Iskandar. Budi Waseso akan menempati pos baru sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN. Posisi yang sebelumnya dijabat oleh Komjen Pol Anang Iskandar. Komjen Pol Anang Iskandar juga mengaku sudah menerima surat keputusan Presiden terkait peralihan jabatan dari Kepala BNN menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Umum atau Kabar Eskrim. Setelah menduduki jabatan Kabar Eskrim, Anang berencana akan segera melakukan audit dan mempelajari kasus-kasus yang selama ini telah ditangani oleh Kabar Eskrim. Beralih ke informasi mengenai Mabes Polri yang merilis mutasi sejumlah posisi strategis kepolisian. Nama Kabar Eskrim Komjen Pol Budi Waseso akan menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Polisi Anton Carlian menyatakan telegram rahasia kepolisian menyebutkan 71 nama pejabat tinggi dan menengah yang dimutasikan. Sejumlah nama seperti Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Kapolda Jawa Timur, dan Kapolda Sumatera Utara juga diganti. Kapolda Jatim Irjen Anas Yusuf akan menjabat Gubernur Akpol dan Kapolda Sumut Irjen Eko Hadi Sutejo menjadi Wakil Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri. Kepala Barreskrim yaitu Komjen Polisi Budi Waseso kini menjabat sebagai Kepala BNN menggantikan Kepala BNN sebelumnya yaitu Komjen Polisi Anang Iskandar yang menjadi Kabar Eskrim. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti yang tadi mendatangi Istana Negara untuk melaporkan mutasi Kepala Barreskrim Polri dan sejumlah perwira tinggi dan menengah lainnya. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti tiba di istana untuk melaporkan bahwa mutasi para jenderal di kepolisian sesuai dengan prosedur dan melalui proses di Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi atau Wanjakti. Kapolri akan melaporkan pemilihan Komjen Anang untuk menggantikan Komjen Budi Waseso sebagai Kabar Eskrim. Menurut Polri, mutasi bukanlah hal yang mendadak. Lebih
Lebih lanjut, pergeseran Komjen Buas menjadi Kepala BNN diharapkan mempercepat pemberantasan narkoba di tanah air. Pelantikan dan serah terima jabatan dijadwalkan akan berlangsung pada pekan depan. Kapolri juga menyatakan sudah menerima surat keputusan Presiden atas pemberhentian Komjen Anang dan pengangkatan Komjen Budi Waseso sebagai Kepala BNN. Ya, tadi itu kepentingan organisasi, kan tadi sudah saya jelaskan bahwa ada yang kepentingan organisasi, ada pembinaan karier, ada regenerasi, ada memberikan pengalaman-pengalaman tertentu. Kenapa? Buas kan memang cukup bagus di dalam sepak terjangnya, oleh karena itu kita uji pada bidang yang lain. Oh, enggak ada. Ya, semua penegakan hukum itu kan bisa saja berdampak negatif, bisa berdampak negatif, bisa berdampak positif. Di sisi lain, Komjen Polisi Budi Waseso menjawab mutasi ia kepada Kepala Badan Narkotika Nasional adalah sebuah penghargaan. Komjen Buas meminta agar semua pihak tidak membuat gaduh atas berbagai spekulasi terkait dengan pemindahan tugas dirinya dari Kepala Bareskrim Polri. Mutasi perwira tinggi Polri mencakup jabatan Kepala Bareskrim yang diganti dari Komjen Budi Waseso kepada Komjen Anang Iskandar. Mutasi yang sebelumnya menuai polemik dari sejumlah kalangan termasuk DPR ditanggapi wajar oleh Budi Waseso. Jenderal Bintang 3 ini meminta agar tidak perlu dibesar-besarkan karena mutasi jabatan di tubuh Polri adalah peristiwa yang lazim. Enggak lah, jangan dilihat tiba-tiba aja. Ini kan rotasi biasa. Dan perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan yang kemarin informasi tentang pencopotan, pelengseran Kabar Eskrim itu kan sehari ini sudah mulai terjawab. Tidak ada pencopotan Kabar Eskrim atau pelengseran Kabar Eskrim karena jabatan saya meningkat eselonnya. Jadi kan reward, penghargaan bagi saya, iya kan? Saat ditanya bagaimana sosok Komjen Anang Iskandar yang akan menggantikan dirinya, Komjen Budi Waseso memberi apresiasi bahwa sosok Komjen Anang diyakini membawa perubahan positif di tubuh Polri. Setahu saya, beliau orang yang lebih baik daripada saya. Beliau lebih senior dari saya, pengalamannya juga sangat luar biasa. Ya, hanya mungkin pembawaan yang berbeda. Ya, oleh sebab itu saya yakin bahwa tugas-tugas yang belum saya selesaikan akan diselesaikan oleh beliau. Telegram rahasia Mabes Polri memuat mutasi sejumlah perwira tinggi. Nama Brigjen Basaria Panjaitan yang merupakan satu-satunya wakil dari Polri yang terpilih sebagai calon pimpinan KPK dimutasi menjadi staf ahli Sospol Kapolri. Tim Liputan Metro TV. Kabar Eskrim yang baru, Komjen Polisi Anang Iskandar adalah salah satu perwira senior kepolisian. Anang telah menjabat berbagai posisi di kesatuannya. Anang Iskandar, kelahiran Mojokerto 57 tahun yang lalu, lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1982. Komjen Anang Iskandar menjabat beberapa jabatan strategis, di antaranya Kapolda Jambi, Gubernur Akademisi Kepolisian, dan juga Kepala Divisi Humas Mabes Polri, dan terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional. Sementara itu, Komisaris Jenderal Anang Iskandar menyatakan siap melanjutkan kasus yang saat ini ditangani oleh Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Ia akan mempelajari agar penyidikan yang sudah berjalan bisa terus dilanjutkan. Nanti akan kita audit dulu, ya kan? Bagaimana selama ini nanti kita lihat. Ya, Auditnya seperti apa aja, Pak? namanya Organization Audit Health. Jadi kesehatan organisasi perlu saya tahu atau belum, bagaimana kita ngambil langkah, ya kan? Itu apakah membandingkan jumlah penyidik dengan jumlah kasus yang ditangani seperti itu? Kejauhan sama pertanyaan, ya kan? Nanti aku sudah jadi Kabar Eskrim. Kapan sih Pak rencananya pelantikan? Eskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso dirotasi menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional BNN menggantikan Anang Iskandar. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Raka Susanto langsung dari Mabes Polri. Raka, apa alasan rotasi di tubuh Polri ini? Jadi memang Mabes Polri sempat melakukan konferensi pers di mana konferensi pers ini sendiri dipimpin langsung oleh Kadif Humas Mabes Polri, yaitu Anton, dan dalam
konferensi persnya sendiri disebutkan mengapa ada rotasi ini terjadi dikarenakan kebutuhan organisasi. Satu hal yang cukup menarik dari rotasi ini, memang ada 24 nama pejabat di kepolisian yang dirotasi sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang paling menonjol adalah Kabar Reskrim Budi Waseso yang akan dirotasi menjadi Kepala BNN, dan Kepala BNN Anang Iskandar akan diganti menjadi Kabar Reskrim. Yang menarik adalah di mana Kepala BNN sendiri merupakan pejabat Ekselon 1, sementara Kabar Reskrim merupakan pejabat Ekselon 2, yang dalam hal ini Anang Iskandar akan diturunkan dari Ekselon 1 menuju ke Ekselon 2. Ini juga menjadi salah satu pertanyaan besar bagi awak media. Namun tadi Kadif Humas Mabes Polri menyatakan dikarenakan ada beberapa pertimbangan, misalnya saja narkoba menjadi begitu darurat sehingga memang Budi Waseso diharapkan dengan keberanian Budi Waseso yang selama ini track recordnya sudah terlihat di Bareskrim Mabes Polri dapat menuntaskan masalah narkoba, sekaligus juga bagi Anang Iskandar sendiri dinilai lebih dapat berhati-hati dan kemudian juga cukup bijaksana dalam menentukan sebuah sikap sehingga dinilai cocok untuk menjadi Kabar Reskrim Mabes Polri. Tanya lebih lanjut lagi terkait track record yang sudah dilakukan Anang di bidang reskrim, memang Kadif Humas Mabes Polri belum dapat menjabarkan karena memang harus melihat beberapa file. Namun penilaian ini sendiri dilakukan oleh Kapolri dan memang nanti akan diteruskan kepada Presiden dikarenakan memang Kepala BNN ini harusnya dilantik langsung oleh Presiden. Dan berikut adalah kutipan pernyataan Kadif Humas Mabes Polri. Jadi kami ucapkan selamat kepada Komjen Budi Waseso, dan ini agar jangan terjadi lagi salah persepsi bahwa beliau sesungguhnya adalah naik ke Polri menjadi eselon 1. Mungkin itu beberapa hal yang kami informasikan. Silakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Nanti turun komandan bukan, itu hanya karena kebutuhan organisasi. Tapi status eselonnya sama, tetapi Pak Budi Waseso lebih tinggi karena kebutuhan organisasi. Kadang-kadang kan tidak hanya berpegang pada eselonisasi. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Raka Susanto atas laporan Anda langsung dari Mabes Polri. Selama di bawah kepemimpinan Komjen Pol Budi Waseso, Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri banyak menangani kasus yang menarik perhatian publik. Beberapa kasus diantaranya melibatkan sejumlah tokoh dan mantan pejabat. Sepak terjang Badan Reserse dan Kriminal Polri di bawah pimpinan Komjen Budi Waseso memiliki cerita dan catatan tersendiri. Penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto Polri, khususnya Bareskrim, mendadak besar saat salah satu pimpinan KPK, Bambang Wijayanto, ditangkap oleh tim penyidik Bareskrim pada bulan Januari lalu. Penyidik Polri menuduh Bambang terlibat. Pemirsa, Komjen Pol Budi Waseso mengaku dirinya tetap siap menjalankan tugas dimanapun dirinya ditempatkan. Menurutnya seluruh proses mutasi adalah hal yang biasa. Budi Waseso menilai calon penggantinya Komjen Pol Anang Iskandar dapat menjalankan tugas sebagai Kabar Reskrim. Budi Waseso diproyeksi menjabat dan sudah ditetapkan untuk menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional. Beliau orang yang lebih baik daripada saya. Beliau lebih senior dari saya, pengalamannya juga sangat luar biasa. Ya, hanya mungkin pembawaan yang berbeda. Ya, oleh sebab itu saya yakin bahwa tugas-tugas yang belum saya selesaikan akan diselesaikan oleh beliau. Pak, ke depan Pak untuk di BNN sendiri Bapak rencananya bagaimana Pak? Saya pasti sudah punya program dan saya mulai hari ini sudah mulai merencanakan rencana kegiatan saya di BNN. Yang pasti saya akan mengevaluasi ke dalam. Komjen Polisi Anang Iskandar adalah salah satu perwira senior di kepolisian. Anang telah menjabat beragam posisi di kesatuannya. Anang Iskandar kelahiran Mojokerto 57 tahun yang lalu, lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1982. Anang telah melewati berbagai jenjang pendidikan profesional kepolisian. Komjen Pol Anang Iskandar menjalani beberapa jabatan strategis, diantaranya adalah Kapolda Jambi, Gubernur Akademi Kepolisian, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, dan terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempersoalkan pencopotan Komjen Polisi Budi Waseso sebagai Kepala Bareskrim. Menurut politisi PKS tersebut, pencopotan Komjen Buas terkesan ada muatan politis. Pak Jokowi kan yang ngeluh soal dwelling time itu kan, sampai dia datang ke pelabuhan, dia teriak-teriak. Begitu dikerjain, kena kaki orang besar, dia berhenti. Dia kan nggak bagus gitu loh. Yang ngeluhnya sudah sampai pada tingkat presiden. Ini yang ngeluh ini bukan eksportir, importir ini. Yang ngeluh ini bukan pedagang, yang ngeluh ini Presiden Republik Indonesia. Nah begitu ditelusuri dan benar banyak masalah, kenapa dihentikan? Apakah keluhan Pak Jokowi itu sudah tidak berlaku lagi, ya kan?